Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya memang tinggal nggak jauh dari sini ya. Jadi THB saya cukup kenal ya Pak Albert. Mungkin ada beberapa yang tinggal satu kompleks sama saya ya. Ada Pak Heri ya sama istri ya tinggal satu komplek, beda blok aja gitu kan. Tapi kami memang berjemaat di Abelove Industri. Kami berjemaat sejak zaman Speed ya. Jadi sejak kalau saya tahun 97 ya, istri saya lebih dulu 94 apa 95 ya, 94 ya. Jadi waktu masih Speed kita belum expand kemana-mana gitu kan. Nah dari zamannya di situ memang sudah terbiasa dan kebangun, jadi makanya ada di industri ya. Berapa kali Pak Albert saya cegat di jalan nih ya, jauh-jauh amat ke industri gitu. Pak Budi Setiawan juga berapa kali. Coba memang pelayanan di sana dan memang ada komunitas yang kita juga terus bangun. Jadi sampai hari ini kami berjemaat di Abelove Industri. Oke, ya. Terima kasih buat kesempatan saya bisa berbagi isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya satu pesan yang penting gini, Bapak Ibu, kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa ada roh Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau berjuang sekuat tenaga apapun, saudara mau sukses apapun, semua nothing ketika semuanya tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Setuju dengan saya? Keberhasilan saudara itu bukan karena kehebatan. Ya, ada andil hidupmu. Tapi semuanya kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Hari ini kalau engkau mungkin sedang mengalami sebuah proses kehidupan dalam hidupmu, semuanya juga atas seizin Tuhan. Bagaimana imanmu diuji, bagaimana imanmu tangguh bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia, katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini ketika engkau sedang mengalami sebuah pergumulan tantangan dalam hidupmu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Hidup kita sedang dibangun. Ada sesuatu rencana Tuhan yang besar. Dan hari ini saya bawa topik dibangun untuk diutus. Apakah diutus pergi yang jauh? Ya nanti James akan saksikan dia diutus ke satu lokasi yang jauh ya bersama keluarganya. Apakah seperti itu? Belum tentu. Tuhan bisa pakai hidup kita, Tuhan bangun hidup kita dengan persoalan yang begitu banyak, dengan tantangan yang begitu banyak, tujuannya satu, dia sedang membangun hidup kita. Untuk apa? Diutus. Ada sebuah kisah di Papua, ada seorang anak, ya seorang bapak, yang dia kerjaannya berburu. Dia punya seorang anak laki-laki yang sudah pada waktunya, umurnya, usianya diajak untuk berburu. Satu kali ketika berburu, papanya ini melihat sebuah buruannya, kemudian mengambil panah dan anak panah. Dia sedang mempersiapkan anak panah ini untuk dilesatkan kepada buruannya. Nah ketika papanya mengambil anak panah dan dia tarik ke belakang, anaknya melihat, oh papa, kenapa itu busur, kenapa itu anak panah ditarik ke belakang? Papanya bilang gini, nak tahu nggak kamu? Anak panah ini tidak akan melesat kepada buruannya kalau papa nggak tarik. Semakin papa tarik kuat ke belakang, semakin cepat dan itu akan tepat kepada sasaran. Bukankah kita seperti anak panah? Tuhan hari ini mungkin sedang menarik kita kuat. Ada doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang belum dijawab sama Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan Tuhan sedang menarik hidupmu untuk berproses dan engkau mengandalkan sang pemanah. Anak panah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pemanah. Tuhan yang sedang mempersiapkan hidup saudara dan saya. Tuhan yang sedang memproses hidup kita, membangun hidup kita. Tentunya apa? Apakah Bapak Ibu Saudara rela untuk hidup saya dibangun? Menghadapi proses, tekanan yang gak enak, tapi Tuhan tahu, aku sedang memproses hidupmu anakku. Tetaplah kuat. Aku sedang mempersiapkan anak panah ini menuju kepada sebuah sasaran. Ada sebuah misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 16 bagian A. Ini yang mendasari firman Tuhan pada
siang hari ini. Bolehkah kita baca bersama-sama, Bapak Ibu di depan? Tentunya bisa melihat ya. Oke, 1, 2, 3. Amin. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Hari ini saya percaya sama Yesus. Iya, Roh Kudus yang menggerakkan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau bukan karena apa? Bapa yang menarik. Roh Kudus yang mempertobatan hidup kita. Ada orang yang menginjili kita mendengar. Karena apa? Ada Roh Kudus yang membawa kita untuk kita percaya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu. Artinya gini, saudara ditetapkan, ditempatkan dengan sebuah tujuan. Hari ini Bapak Ibu ada yang tinggal di Cakung, ada yang tinggal di JGC, tinggal di Pulau Gebang, tinggal di Harapan Indah, di THB, ya, di mana saudara tinggal. Bapak sedang menempatkan dengan sebuah tujuan. Artinya apa? Saudara ditetapkan. Bukan karena kebetulan saya tinggal di THB, saya tinggal di THB. Enggak. Ada sebuah maksud saya tinggal di THB. Tuhan sedang menetapkan dan katakan apa? Supaya ketika Tuhan sudah menetapkan, supaya kamu pergi. Bukan diam, tapi bergerak. Dengan apa? Dengan arahan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini dipilih oleh Allah. Sekali lagi ya, ketika kita menyadari bahwa hidup kita dipilih oleh Allah, kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Hidup kita akan terkonek. Tadi seperti Pujian katakan, kita terhubung. Kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Karena apa? Kita sadari bahwa Tuhan sudah memilih saya ya. Tuhan sudah menetapkan saya ya. Untuk apa? Untuk diutus. Di dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata kepada para muridnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus berkata kepada para muridnya, aku diutus oleh Bapa ke bumi ini. Bapa punya rencana. Yesus dibangun hidupnya. Bagaimana ketika dia lahir, proses yang gak enak. Ya, menghadapi ancaman dibunuh, harus lari, ya kan? Lahir di sebuah tempat yang mungkin secara manusia tidak layak. Yesus mengalami sebuah proses. Dia harus ada di dalam masa-masa dari 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Dia sedang berproses. Mengalami hidupnya dibangun. Bapa mengutus aku. Demikian juga Yesus katakan, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengutus para muridnya. Kita ini bukan sebagai seorang penonton dalam kerajaan Allah. Gak apa-apa lah, ini pokoknya bagian diutus, bagian-bagian itu bagiannya penatua, bagiannya PA, bagiannya GA, bagiannya PKS lah. Saya mah di rumah aja lah, saya penonton lah, saya setia datang setiap minggu, manasin bangku tempat ibadah, setelah itu dengar firman, setelah itu memberi persembahan, setelah itu pulang dan selesai sudah. Itu bagiannya mereka lah. Tidak, di dalam kerajaan Allah tidak ada namanya penonton. Kita ini bukan penikmat berkat. Waduh, terima kasih Tuhan, berkat yang luar biasa ya. Wah, luar biasa Tuhan. Kita ini bukan penikmat berkat. Iya, Tuhan pasti berkati hidup kita. Kalau kita hubungan dengan Tuhan dekat. Tapi kita ini adalah utusan kerajaan. Katakan sama sebelah kanan kirimu, kamu nih utusan kerajaan loh ya. Utusan kerajaan, saudara. Ya, walaupun muka kita seperti ini nih, tapi kamu utusan kerajaan. Ya, jadi pastikan bahwa Bapak Ibu, Tuhan yang sudah memilih kita adalah utusan kerajaan. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah zona rohani yang nyaman. Ya cukuplah saya diberkati, ya saya suka ibadah. Ya ini bukan salah ya. Tapi saya suka ibadah, datang setiap minggu dengan setia. Saya suka dengar firman Tuhan, enggak ada yang salah. Saya suka diberkati. Tapi gini, semuanya untuk saya dan saya.
Tapi Tuhan katakan untuk kamu apa? Pergi. Aku memilih kamu, ya kan, dan sudah menetapkan kamu. Untuk apa? Pergi. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ibadah hari ini setiap minggunya, saudara sedang di-equip, saudara sedang diimpartasi, saudara sedang dibangun, karena apa? Di luar sana mereka butuh Tuhan. Mereka butuh saudara. Ada Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Nah, makanya, maaf. Maaf ya, salah. Makanya, buah tidak muncul dari pohon yang diam di dalam rumah. Saudara pernah lihat ada pohon mangga, pohon jeruk, segala pohon yang berbuah di dalam rumah? Uruma. Kebanyakan apa? Yang benar itu pohon itu ditempatkan di sebuah tempat, ya ladang yang tepat dan dia berfungsi. Dia akan berbuah. Kenapa saudara ada di JGC? Kenapa saudara ada di Cakung? Kenapa saudara ada di Pulau Gebang? Saudara ada di THB, di Harapan Indah. Karena apa? Tuhan mau saudara berbuah. Itu adalah ladangmu. Kanan kirimu itu adalah ladangmu. Setiap orang yang memilih Kristus dalam hidupnya, dia adalah utusan misi. Dan setiap orang yang tidak memiliki Kristus, dia adalah ladang misi. Hari ini mungkin ada RT-mu yang mereka belum percaya. Apakah saudara berdoa buat mereka? Apakah cara hidupmu sebagai orang percaya ditunjukkan kepada mereka? Ketika engkau punya satu kelompok arisan, apakah cara bicaramu, cara engkau bertindak, cara engkau berperilaku menunjukkan sebagai orang percaya? Engkau sedang ditempatkan di sebuah tempat yang engkau bisa berfungsi. Karena apa? Saya dipilih untuk sebuah misi kerajaan. Satu kisah di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1-40, di dalam versi mudah dibaca, seorang tokoh namanya Gideon. Ya, saya bacakan di ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai prajurit perkasa. Ya, kalau Bapak Ibu baca kisahnya ini, bagaimana orang Israel itu ya dijajah sama bangsa Midian, takut. Nah, Gideon ini salah seorang anak yang ada di pertanian gandum, pengirikan gandum. Dia bersembunyi, dia sebagai anak seorang petani gandum. Tentunya sebagai anak seorang petani, aduh siapa saya sih? Tapi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, malaikat Tuhan tidak melihat, oh engkau anak tukang petani nih, pengiring gandum. Tapi yang katakan gini, Tuhan menyertai engkau, hai prajurit perkasa. Apakah saat itu Gideon sebagai seorang prajurit? Tidak. Secara mata lihat dia bukan seorang prajurit, tapi lewat malaikat Tuhan, Allah sedang menetapkan, Allah sedang mau membangun Gideon dari anak seorang petani, pengirik gandum. Dia sedang dibangun hidupnya. Dan apa yang terjadi di ayat 14? Tuhan berpaling kepada Gideon dan berkata, jadi pakailah kuasamu yang besar dan pergi menyelamatkan orang Israel dari orang Midian. Aku mengutusmu menyelamatkan mereka. Hidup Gideon ketika berjumpa dengan malaikat Tuhan. Perjumpaan ilahi itulah yang membuat dia, walaupun dia sempat bernegosiasi dengan Tuhan. Aduh Tuhan masa sih, gak mungkin lah. Tapi dia berkata bahwa asal engkau menyertai aku akan maju. Dengan 300 prajuritnya, Gideon kalahkan orang Midian. Dia prajuritnya gagah perkasa. Gideon diutus bersama dengan 300 prajuritnya. Karena apa? Dia dibangun. Mungkin hari ini ada engkau Bapak Ibu yang merasa bahwa saya masih terlalu muda. Saya belum pengalaman. Saya nggak layak Tuhan. Saya nggak cukup rohani atau bahkan itu tugasnya para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Itu tugasnya PA, itu tugasnya PKS saya. Dengar, Gideon
anak seorang pengiring gandum. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan ilahi, itulah yang mengubah hidupnya menjadi seorang prajurit yang perkasa. Apakah hari ini, coba Bapak Ibu renungkan, hari ini apakah engkau mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan setiap hari? Di dalam engkau merasa enggak sanggup Tuhan, bukan saya Tuhan, saya enggak layak Tuhan. Semua itu ada di pikiran kita manusia. Tapi apakah kita bisa menyelami Tuhan? Saya enggak layak Tuhan, tapi saya mau apa yang Tuhan katakan. Bangun hidup saya Tuhan, supaya saya bisa diutus. Yang kedua Bapak Ibu, tokoh seorang Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 25, firman Tuhan ayat 1 dan 2, saya bacakan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa, orang yang biasa, dia hanya menggembalakan seorang gembala domba dan kambing dan domba mertuanya. Dia menggembalakan sehari-hari seperti itu, pekerjaan yang mungkin dilihat, ya biasa aja lah. Apa sih menggembalakan domba? Tapi bayangkan, ketika firman Tuhan katakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu, ada sebuah perjumpaan Allah yang memilih, Allah yang menemukan, Allah yang menetapkan Musa sebagai seorang pemimpin. Walaupun dia seorang gembala. Ada sebuah perjumpaan ilahi dan itu merubah hidupnya. Dan Tuhan katakan di ayat 10 dan 12, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Perjumpaan ilahi dengan Allah itu yang merubah Musa. Berani ketemu Firaun. Dia punya roh yang luar biasa. Karunia roh Allah ada dalam hidupnya. Dia berani berhadapan dengan Firaun. Bagaimana Musa yang merasa nggak mampu, tapi perjumpaan ilahi membuat hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saya hari ini nggak pernah menyangka ya untuk bisa ngomong seperti ini ya. Paling tahu istri saya ya, karena dulu waktu saya kuliah juga kami satu kampus ya, dia tahu ya bagaimana culun-culunnya saya ya. Ya kebetulan dia itu kakak senior ya, kakak senior dalam persekutuan. Jadi dia tahu ya. Nah, akhirnya setelah kuliah itu kemudian saya banyak mengalami hidup saya dibangun. Dari akhirnya saya bisa kerja sebagai sales, ya, waktu sales, ya namanya sales kerja pakai dasi, bawa mobil masuk ke pabrik-pabrik, sales automation ya, jadi enak lah gitu kan. Nah selama 8 tahun saya masuk di sales ya, kemudian akhirnya saya dipercaya sebagai supervisor, memimpin untuk sales-sales yang ada, dan saya merasa bahwa gini, saya nggak bisa, office hour itu tidak membuat saya bisa maksimal. Saya terpatok antara jam 8 sampai jam 5, ya. Itu di office hour walaupun sebagai sales. Saya merasa bahwa Tuhan, kenapa ya? Saya bukan panggilan saya. Sampai akhirnya setelah 8 tahun, saya memutus gini, aduh kita keluarlah, aku keluar ya. Aku bilang sama istriku. Terus kemudian saya bikin surat, saya kasihkan ke bos saya. Pak, maaf Pak, saya mau resign Pak. Hah, resign? Kaget bos saya ya, karena saya nggak punya masalah, performance juga oke, bagus semua ya. Semuanya baik. Tiba-tiba bos saya juga bingung, hah kamu keluar mau ngapain? Ya, saya mau jualan kerupuk Pak. Hah, kerupuk? Ya. Gila lu, mau makan apa lu? Dibilang gitu kan. Ya banyak bahasa-bahasa yang kasar lah keluar ke saya kan.
Terus saya tetap bilang, iya Pak, saya tetap akan keluar. Ya udah akhirnya di ACC itu keluar. Nah setelah 2 bulan, HRD, ya kepala HRD-nya telepon saya. Dad, Big Boss nih mau kita tuh bagi saham. Ya, jadi kamu pegang wilayah Kerawang ke timur, kamu pegang. Kita bangun toko di sana, kita bagi saham, kamu yang kelola semua. Di situ saya berpikir kan, hitam di atas putih, kalkulasi lumayan juga ya. Saya punya basicnya, sales juga database saya punya gitu kan. Tapi saya pikir, aduh enggak, itu bukan panggilan saya. Walaupun secara hitung-hitungan itu menguntungkan, buat prospek ke depan pasti oke. Saya benar-benar memutuskan, tidak, saya tetap jualan kerupuk. Saya punya database semua, sales saya juga bilang, aduh Dad, kamu kan punya database, masuk aja semua pasti kepegang gitu. Saya benar-benar ketika 8 tahun saya tinggalkan, saya jualan kerupuk keliling, benar-benar dari nol Bapak Ibu. Ya papa saya punya pabrik home industry kerupuk. Jadi minta dikirim ke Jakarta, kemudian saya buka lahan. Saya naik motor ke Kerawang, ke Cikarang, ke Poris, wilayah barat Tangerang sana. Saya jelajahin naik motor yang dulunya sales pakai dasi, mobil gitu kan. Ya mungkin seperti Musa ya mengembalakan domba, ya ilah domba ke padang gurun. Ini saya menyusuri jalan-jalan banjirnya, panasnya gitu kan, mukanya sampai merah kayak ketemu Pak Albert gitu kan. Ya jadi seperti itu gitu kan. Tahun pertama itu benar-benar saya istilahnya babat alas saya. Nggak ada tuh, belum ada, jadi masuk door to door, ya toko ke toko, ke customer, ditolak. Waduh benar-benar tuh penyangkalan diri banget gitu kan. Ya udah gitu kulit putih, mata sipit, ya udah pokoknya saya nggak peduli lah. Gitu. Kenapa saya mau kerupuk? Supaya saya bisa punya waktu untuk saya bisa melayani Tuhan. Setelah dari kerupuk saya bisa datang waktu itu di Mangga 2, datang ke teman-teman pelayanan saya sebagai volunteer, apa sih yang bisa dikerjakan, pelayanan misi dan lain sebagainya. Nah sampai akhirnya ya 8 tahun itu saya benar-benar buka ya kan, dari yang kayaknya hitung-hitungan sama istri nggak mungkin itu. Tapi disitulah saya sedang dibangun. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya full time. Setelah kerupuk, saya usaha kerupuk 8 tahun, saya tutup kerupuk itu. Bayangin Bapak Ibu, udah mulai bangun dari awal, dari nol, 8 tahun ditutup, sampai hari ini saya nggak jalan. Karena saya memberi diri untuk saya full time di misi. Dan singkat cerita, tahun ini adalah tahun ke-30, 30 tahun saya ada di Jakarta, istri saya 32 tahun kurang lebih. Dan bulan depan adalah bulan terakhir kami ada di Jakarta. Ya. Jadi kami dipersiapkan untuk kami diutus satu keluarga, saya, istri dan anak kami yang paling kecil. Kedua anak kami ada di Jakarta karena kuliah. Buat kami ini sebuah perjalanan ketika saya pun mempersiapkan khotbah ini. Saya melihat bagaimana Gideon dipersiapkan, dibangun. Musa yang hal yang biasa tapi hidupnya dibangun. Ketika kami nyadarin kami sudah berjalan kurang lebih 30-an tahun, hidup kami dibangun. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan berproses dalam hidup saya. Ternyata kami baru ngerti bahwa iya ya, kami nggak pernah punya pikiran untuk kami pergi gitu diutus. Kami pikir udah nyaman ada di Bekasi, di THB, lokasinya nyaman ya, Pak Heri tahu bagaimana kondisi yang ada, nyaman gitu loh buat kami. Kami pelayanan juga ada di Abalove Industri, nyaman. Tapi ternyata Tuhan bukan mau itu. Ketika hidup kita dibangun buat siapa? Buat kenyamanan kita? Tapi firman Tuhan katakan, saya dipilih untuk misinya kerajaan Allah. Ketika kami sepakat, oke, kami siap. Kami siap untuk kami pergi. Kami siap untuk kami diutus. Hidup kami dibangun selama puluhan tahun ini karena ada sebuah misi kerajaan yang Tuhan berikan untuk kami bisa pergi. Seperti Musa dipersiapkan ketika dia hanya biasa sajalah menggembalakan, ya tapi ternyata ada bangsa Israel yang digembalakan untuk dibawa masuk ke dalam sebuah tanah Kanaan. Ada sebuah misi kerajaan yang Allah persiapkan lewat hidup Musa.
Demikian juga hidup setiap kita Bapak Ibu. Mungkin setiap Bapak Ibu memikirkan bahwa kayaknya biasa saja, mustahil lah. Tapi ketika kita menyadari bahwa ada misi kerajaan yang Allah titipkan di dalam hidup kita, yang Allah tetapkan di dalam hidup kita, hati dan pikiran kita tentunya harusnya tentang misi kerajaan. Bukan bicara tentang, wah saya enak ya nanti saya mau pergi ke sana ke sini. Enggak salah sih, enggak salah. Cuma fokus kita adalah misi kerajaan. Enggak gampang Bapak Ibu, kami 30-an tahun ada di Bekasi, di Jakarta dan Bekasi untuk meninggalkan ya sekian lama yang sudah kami bangun ya hubungan dan lain sebagainya. Enggak gampang untuk meninggalkan itu. Tapi kami percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Seperti Gideon disertai oleh Tuhan. Seperti Musa disertai oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu. Kalau satu saat Bapak Ibu, Tuhan berkata, nak, pergilah. Apakah Bapak Ibu siap meninggalkan zona nyamanmu? Apakah Bapak Ibu siap meninggalkan zona nyamanmu di rumah, engkau pergi kepada komunitasmu, engkau pergi ke tempat kerjamu yang di mana mereka itu belum kenal Tuhan, pergi ke sekolah dan kampus di mana mereka tuh butuh Tuhan. Lewat kebiasaan yang kau bangun hari ini, menentukan langkahmu ke depan. Kalau hari ini engkau tidak pernah bangun kebiasaanmu, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, jangan harap engkau lihat, aduh Tuhan aku mau ini. Hari ini hubunganmu dengan Tuhan menentukan langkah berikutnya. Ya. Berikutnya. Petrus Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Petrus menyadari hidupnya berdosa. Petrus menyadari dia nggak sanggup, dia nggak mampu. Petrus menyadari bahwa dia orang yang gagal, dia orang yang nggak setia. Petrus menyadari, aduh aku seorang nelayan, aduh Tuhan janganlah Tuhan. Tapi sekali lagi, ketika Yesus melangkah dan bertemu Petrus, disitulah Petrus berubah. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Seseorang yang hidupnya dibangun mengalami perjumpaan ilahi. Dia pasti mau, Tuhan, aku mau memberi hidupku. Utus aku Tuhan kemana engkau pergi. Petrus dari seorang nelayan, Tuhan pakai hidupnya dibangun, diutus untuk menjadi seorang penjala manusia. Petrus yang seorang pengecut, Petrus seorang yang merasa gagal, tapi ketika Roh Kudus turun dalam hidupnya, ketika hidupnya dibangun, dia berdiri di 3.000 orang, dan orang-orang berkata, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Petrus dengan kuasa Allah, dia berani berkatakan kebenaran. Karena apa? Ada Roh Allah dalam hidupnya. Hari ini saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin kalau ada yang merasa minder, engkau merasa nggak mampu untuk berkata-kata susah. Aku sulit untuk aku bisa menyaksikan tentang Yesus dalam hidupku. Tapi hari ini Bapak Ibu, perjumpaan ilahi menentukan langkah berikutnya dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau sudah up down, bahkan engkau tidak pernah merenungkan firman Tuhan, hari-harimu dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan hatimu, menakutkan pikiranmu, dan membuat engkau khawatir. Itu yang akan menentukan perjalanan hidupmu. Tapi hari ini ketika engkau, firman ini yang membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan, membuat hidup kita semakin intim dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita siap untuk kita dibangun dan kita diutus. Hal yang kedua, ketika yang pertama kita menyadari bahwa saya ini sebagai apa? Utusan misi kerajaan. Yang kedua adalah bukan berhenti di saya, tapi mengalir ke orang lain. Mengalir ke orang lain. Ya.
menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi apa yang kita terima tidak berhenti di saya. Nah, firman Tuhan juga katakan di dalam Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan membawa kabar baik. Adam menerima amanat Allah yang semula. Diberikan sebuah misi tapi terhenti oleh Adam. Adam gagal. Apakah misi kerajaan berhenti? Tidak. Lewat Yesus yang mati di kayu salib. Dia menebus hidup kita. Menjadikan kita ciptaan yang baru. Dan dia tinggal di dalam hidup kita supaya apa? Kita bergerak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka perlu dengar. Ada hidup kita yang memberitakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, teman kantormu, teman kuliahmu, teman sekolahmu, teman di mana engkau bekerja, teman di mana engkau berkongko-kongko di lingkunganmu. Mereka butuh Tuhan. Lewat apa? Cara hidup kita. Cara kita bicara. Lewat kesaksian hidup kita. Mereka perlu dengar. Oke? Bila Kristus yang memanggil dan memilih kita, Ia pula yang memperlengkapi dan membangun kita. Untuk apa? Untuk diutus menyelesaikan misi kerajaan. Percayalah Bapak Ibu, saya juga sama istri gak gampang untuk memutuskan. Tapi saya mau kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sudah memanggil, memilih. Kami sudah banyak dibangun dan diperlengkapi. Saudara di tempat ini, saudara diperlengkapi, dibangun. Supaya apa? Bukan memenuhi tempat ini. Tapi pergi. Mereka butuh Tuhan. Datangi. Gereja tidak bicara 4 dinding. Tapi gereja adalah saudara dan saya. Yang pergi keluar. Karena apa? Ada Kristus dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian. Boleh tim penyembahan boleh naik ke atas. Firman Tuhan katakan bahwa penuhilah bumi. Dan ketika menara Babel berdiri, Tuhan gak marah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Tapi apa? Tuhan serahkan mereka ke seluruh bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan sedang membangun hidupmu, pergilah ke daerah Cakung. Pergilah ke JGC. Pergilah ke Harapan Indah THB sekitarnya. Penuhi dengan taman-taman Tuhan. Bapak Ibu gak harus pergi ke daerah. Ya, minggu lalu bagaimana ada tentang Sasuka, sahabat suku dan kota, 5 daerah. Tapi kalau Bapak Ibu punya hati, punya daya, saya mau pergi, saya diutus menetap di sana. Pergilah, penuhilah, kuasailah. Cakung perlu Bapak Ibu. THB, HI dan sekitarnya perlu ada orang-orang yang seperti Gideon, seperti Musa, seperti Petrus yang berkata, Tuhan, aku siap. Aku siap diutus, bangun hidupku. Tapi kalau Bapak Ibu berkata bahwa, aduh gak sanggup Pak, saya tinggal di sekitar aja. Tapi ada orang-orang di daerah, sahabat suku dan kota, yang mereka butuh didoakan. Bapak Ibu ambil waktu, minggu lalu sudah berdoa, maju ke depan, tumbang tangan. Ya, jangan hanya berhenti kepada minggu kemarin saja, tapi ambil bagian di dalam komselmu, berdoa, adopsi, dukung mereka. Karena mereka berada di garis depan seperti James sama istri. Mereka berhadapan dengan kematian. Ketika saya berjalan ke Watu Bambang, saya cuma berpikir, saya di tengah jalan, saya berjalan, saya bilang, gila Tuhan, aku ngapain ya jauh-jauh ke sini ya? Meninggalkan istriku di Jakarta, meninggalkan anak-anakku di Jakarta, aku mati di jalan, gak ada yang tahu.
Saya sempat berpikir itu, mereka berada di garis depan. Teman-teman yang di Abalov Cakung ini mengadopsi, mereka ada di garis depan. Mereka ngalamin mungkin persekusi, mengalamin omongan-omongan, bahasa-bahasa yang tidak mengenakan, bahkan mungkin aniaya. Tapi doa Bapak Ibu mendukung mereka. Dan mereka perlu disupport lewat apa? Dana Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan, ya, bukan seberapa besar yang Bapak Ibu bisa berikan. Tapi hatimu, firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mereka berada di garis depan. Kadangkala Bapak Ibu, karena saya keliling ke beberapa daerah, mereka tuh sampai, kadang saya ngeliat, aduh kasihan ya. Mereka memikirkan jiwa-jiwa hidup mereka, mereka berikan. Tapi mereka masih bercocok tanam. Mereka cari supaya mereka bisa makan. Mereka berjuang Bapak Ibu. John Piper cuma katakan gini, hanya ada 2 orang Kristen, hanya ada 2 jenis orang Kristen di bumi ini. Yang pertama, orang Kristen sebagai utusan. Yang kedua, orang Kristen yang mengutus. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pergi sebagai utusan, Bapak Ibu bisa mengutus. Lewat apa? Doa dana Bapak Ibu. Bagian kita adalah sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mendukung apa yang sudah Tuhan percayakan, khususnya di Abalov Cakung ini. Dengan sasuka yang ada, Bapak Ibu dukung. Karena apa? Bukan kita mau membesarkan nama Abalovnya, tapi kita mau bawa hadirat, kita bawa kerajaan Allah di tempat-tempat di mana Tuhan percayakan, khususnya buat Abalov Cakung. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak setiap kita merenungkan firman Tuhan ini sambil sebuah lagu boleh dinyanyikan. Kita coba kembali flashback hati kita kepada Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Saya mau undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapak Ibu coba bayangkan, di depan Bapak Ibu berdiri
orang-orang yang Bapak Ibu kenal, mereka belum percaya Yesus. Ada tetanggamu, ada teman sekantormu, ada teman sekolah atau kuliahmu. Bahkan ada teman-teman di dalam kelompok atau komunitas yang mereka belum percaya Yesus. Bayangkan wajah mereka, ada yang mereka penuh dengan persoalan kehidupan. Mungkin kita nggak suka dengan mereka, tapi wajah mereka wajah yang butuh Tuhan. Dan bayangkan satu kali kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan menunjukkan wajah-wajah orang itu yang ada di sekitar kita, teman kerja kita, tetangga, bahkan mungkin ada keluarga kita. Dan Tuhan ngomong, katakan bahwa aku sudah mengutus engkau kepada mereka. Nak, maukah engkau menyampaikan kasihku kepada mereka? Kita ini orang yang dipilih untuk misi kerajaan. Enggak berhenti dalam hidup kita. Mereka butuh Tuhan. Hari ini kalau firman Tuhan berbicara buat hidupmu, hidupmu sedang dibangun. Percayakan itu kepada Tuhan, dan kau sedang dipersiapkan untuk kau diutus. Kalau kau mau hatimu Tuhan, aku mau hidupku dibangun Tuhan. Untuk aku dipersiapkan, untuk aku diutus. Ke tempat kerjaku, ke komunitasku, ke lingkunganku. Kau boleh taruh tanganmu di dada, supaya saya bisa melihat dan saya berdoa. Ya Tuhan. Tuhan, kau lihat setiap jemaatmu Tuhan. Kau melihat mereka Tuhan. Kau yang menjumpai mereka. Kau yang mengurapi mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Mereka bukanlah orang-orang biasa Tuhan, tapi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, biarlah turun pengurapan-Mu Tuhan dalam hidup setiap mereka. Mereka menjadi orang-orang yang ditakuti kuasa kegelapan, karena mereka membawa Injil kerajaan. Ada kuasa otoritas dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu datang dalam hidup mereka. Ya. Dalam nama Yesus. Waktu penyembahan, Tuhan memperlihatkan saya melihat ada sepasang suami istri di tempat ini. Engkau sedang bergumul. Tuhan sedang menaruh hatinya di dalam hatimu. Kamu ingin sekali untuk pergi. Tapi ada ketakutan dalam dirimu. Ada kekhawatiran di dalam dirimu. Kamu takut untuk melangkah. Ada juga tadi waktu berdoa aku melihat ada sepasang keluarga, sebuah keluarga dengan anak-anaknya. Mungkin anaknya sekitar 2 atau 3. Ketika berbicara tentang misi, hatimu tidak bisa diam teman. Engkau menjerit, engkau nangis. Ketika berbicara tentang jiwa-jiwa, engkau tidak bisa nahan isi hati Tuhan. Tapi saat ini ketika berbicara misi, ketika berbicara tentang jiwa-jiwa, hari ini kamu minder. Kamu bersama dengan keluargamu menghindar dari komunitas kerajaan Allah. Dengar, bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang memilih pekerjaan ini, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan tidak butuh kita fasih bicara. Tuhan tidak butuh kita punya kemampuan untuk menelaah firman Tuhan. Tuhan tidak butuh kamu bisa berjalan lebih jauh, punya kekuatan yang luar biasa. Tuhan hanya butuh tindakan ketaatanmu. Ya, Tuhan. Hari ini, kalau kamu orangnya, setelah pulang dari ini, atau saat ini buat komitmen sama Tuhan. Ya, Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku. Utuslah aku bersama istriku. Tuhan ini aku, utuslah aku bersama dengan istri dan anak-anakku. Ya. Bapa, seperti engkau memberikan hatimu kepada Abraham, kepada Musa, dan kepada hamba-hambamu yang lain. Hari ini hatimu itu sama, haus, rindu untuk membawa jiwa-jiwa kepada engkau. Dan hati itu pun sudah engkau taruh dalam hati setiap anak-anakmu di tempat ini.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus membuat mereka tidak akan diam. Roh Kudus tidak akan membuat mereka tidak akan tenang. Mereka akan bergerak segera Ya. pergi menjawab panggilan Tuhan. Dan adakan kesaksian-kesaksian lahir di tempat ini. Akan banyak anak Tuhan lahir di tempat ini. Karena ketaatan mereka. Kami bersyukur Tuhan. Kami melepaskan mereka pergi dengan otoritas daripada Allah. Kemampuan daripada Allah. Yes. Dan Roh Kudus bekerja Ya. dalam diri Ya, mereka. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Biarlah kita boleh nyanyikan ref ini sebagai komitmen kita bahwa Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini, Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Bapak terima kasih. Biarlah hidup yang singkat yang kami lakukan Tuhan. Kami nggak mau hanya sekedar sebagai penonton. Tapi kami mau menggenapi kehendak dan rencana Tuhan. Biar setiap pribadi kami yang sudah dibentuk, diajar. Biar kami juga boleh pergi untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Biar setiap orang yang di luar sana, mereka boleh dengar berita baik. Bahwa Engkau adalah Juru Selamat itu. Terima kasih Bapa. Mari setiap jemaat boleh hendangkan tangan untuk James. Kau pakai hidup keluarga ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Setiap tantangan, permasalahan yang dia hadapi. Dia tidak sendiri, ada penyertaan Tuhan. Ada kemampuan Tuhan menyertai dia. Dan kami percaya kuasa mujizat menyertai mengiringi dia. Boleh terjadi. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu. Jadi Tuhan ke dalam tangan kuasa. Kau pakai keluarga ini lebih dan lebih lagi. Untuk menggenapi rencana-Mu. Nanti menempatkan suatu daerah. Kau akan lihat rencanaan Tuhan akan menyertai engkau, memampukan engkau. Boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami boleh mengenapi panggilan-Mu. Kemanapun engkau utus, kami boleh jadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.